akad dalam perbankan syariah pada mata kuliah kita di hukum bisnis dan perbankan. Kenapa kita perlu belajar ekonomi syariah? Pertama, untuk mewujudkan integritas kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, kita memang harus paham tentang ekonomi syariah ini. Dua, untuk menambah nilai ibadah. Tiga, mendukung kemajuan ekonomi Islam. Empat, mendukung gerakan amar makruf nahi mungkar. Dan lima, diharapkan generasi unggul mampu memperkuat pengamanan sosial. Ya, sehingga ketahanan pangan, ketahanan sosial dapat terjaga. Hal ini berdasarkan dana-dana syariah yang bersumber dari zakat, sedekah, dan infak. Dana ini harus bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Secara umum, pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menetapkan ajaran Al-Quran dan hadis atau syariat Islam dalam kegiatannya. Tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah, bukan semata-mata mencari keuntungan materi. Di setiap transaksi ekonomi pasti ada keuntungan, tapi tidak semata-mata yang itu kita cari. Kegiatan ekonomi di dalamnya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ekonomi syariah pertama yaitu mensejahterakan ekonomi umat dalam kerangka norma dan moral Islam. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan universal. Ketiga, distribusi pendapatan, kekayaan, dan kekayaan yang merata. Empat, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Sistem perekonomian Islam bersifat universal, ini artinya dapat digunakan oleh siapapun, tidak terbatas pada umat Islam saja. Jadi ekonomi syariah ini bisa diterapkan dimanapun, dalam bidang apapun, serta tidak dibatasi oleh waktu atau zaman, sehingga cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun. Selama tetap berpegang pada kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami. Mengapa sistem ekonomi Islam di Indonesia saat ini belum sempurna diimplementasikan? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil keputusan secara sepihak, karena harus disertai dengan musyawarah dalam mencapai mufakat. Ini eksternal ya. Di internalnya itu mengarah pada perbedaan keyakinan dalam diri setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Adanya keyakinan bagi setiap individu, Indonesia memang mayoritas masyarakatnya umat Islam. Bahkan Indonesia insya Allah yang terbesar di dunia. Ini bisa kita lihat dari data jumlah jamaah haji Indonesia terbesar di antara lainnya. Di sisi lain, bukan berarti agama Islam saja, tetapi agama lainnya juga. Indonesia mengakui adanya keberagaman agama, suku, dan budaya. Sehingga sistem ekonomi Islam di Indonesia sulit diimplementasikan secara sempurna. Dari anggapan tersebut, sudah jelas kendala yang dihadapi Indonesia. Perbedaan keyakinan bagi setiap individual, agama menjadi faktor yang mencolok, sehingga tidak serta-merta mengambil keputusan pada satu pihak saja. Selain itu,
Pertama, kurangnya pemahaman mengenai sistem ekonomi Islam. Kedua, belum berkembangnya kelembagaan Islam secara menyeluruh dibandingkan lembaga konvensional. Dan ketiga, adanya kemalasan individual dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Mengapa sistem ekonomi syariah ini menjadi penting untuk diterapkan dari kehidupan kita? Dikarenakan sistem ekonomi Islam merupakan ekonomi yang sesuai dengan syariat. Dan karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka akan terhindar dari segala perjualbelian yang dilarang oleh syariat Islam dan terhindar dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, seperti adanya riba dalam suatu muamalah. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di Al-Baqarah ayat 275, Baqarah 275, ekonomi Islam di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia, insya Allah. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula real ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah Islam yang sudah ada di dalam Al-Quran. Apakah sistem ekonomi syariah atau Islam ini bisa menjamin kesejahteraan masyarakat? Insya Allah bisa. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya sesuai dengan syariat yaitu Islam dan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jenis-jenis muamalah yang kita pelajari yang pertama tentang syirkah, jual beli, murabahah, ijaroh atau sewa menyewa, kelima hutang piutang. Syirkah atau kerjasama ya. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, ulama ini jamak dari alim. Alim itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar berilmu. Sedangkan orang yang rajin ibadah itu orang-orang yang solih. Ya. Beda antara alim dan ilmu. Antara orang alim dengan orang soleh. Syirkah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Artinya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Hak atau pengaturan harta. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, mengungkapkan syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Suyuk. Rukun syirkah ada syihot, yaitu lafadz akad ya, bukan psikotalik talak. Kalau psikotalik talak itu akad yang kita ucapkan setelah kita akan nikah di lembaran di belakangnya buku nikah kita. Yang kedua adalah adanya orang-orang atau pihak-pihak yang mengadakan serikat. Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Tiga,
bidang usaha yang dijalankan. Dalam kerjasama mereka, orang-orang yang berserikat menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha, apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat itu harus bekerja dengan ikhlas dan jujur. Artinya semua pekerjaan harus berasaskan pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap sirka tersebut. Syarat-syarat sirka yang pertama, sirka dilaksanakan dengan modal uang tunai. Dua, adanya dua orang atau lebih berserikat yang menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya. Ya, jadi ada kesepakatan para pihak ya. Yang ketiga, dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Keempat, keuntungan dan kerugian diatur dengan memperbandingkan modal harta serikat yang diberikan. Syarat-syarat para pihak yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi. Pertama, orang tersebut berakal, bukan gila ya, bukan di bawah pengampuan. Yang kedua, balik. Balik sudah dewasa. Ketiga, dengan kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan. Barang modal yang disertakan dalam serikat dapat berupa, yang pertama, barang modal yang dapat dihargai lazimnya sering disebut dengan bentuk uang. Dua, modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan. Dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu. Jenis-jenis sirka, yang pertama ada sirka amlak. Sirka amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi sirka. Sirka hak milik dibagi menjadi dua. Sirka hak milik atau amlak ini dibagi menjadi dua. Sirka ikhtiar dan sirka jabar atau paksa. Sirka ikhtiar atau sukarela, ini sirka yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya, dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang yang mendapatkan hibah atau wasiat, di mana mereka berdua menerimanya, sehingga menjadi sekutu dalam hak milik. Ya, misalkan kakak beradik diberi hibah oleh bapaknya, saya hibahkan kepada kalian sebuah gudang. Otomatis gudang itu menjadi milik mereka dan mereka bersekutu pada pak milik tersebut. Sirka jabar atau paksa, persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapat sebuah warisan sehingga barang waris menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. Misalkan orang tua meninggalkan warisan, otomatis mereka bersirkah dalam harta warisan tersebut, apalagi warisannya cuma misalkan satu rumah. Gitu. Mereka bersedekah karena mendapatkan warisan barang yang sama dan kemudian dibagi ya. Sirka Uhud, yaitu transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Terdapat beberapa jenis sirka Uhud sebagaimana dijelaskan dalam artikel aplikasi akad sirka dalam lembaga keuangan. Sirka dalam jurnal Al-Awwal, volume 1, nomor 1, Agustus 2018. Macam-macam sirka Uhud meliputi sirka Al-Amwal, yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih
dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan beresiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Jadi membagi keuntungan dan kerugian ini berdasarkan kesepakatan. Itu syirka al-awwal. Yang berikutnya syirka akmal atau syirka abedan, yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Berarti mereka bersekutu untuk melakukan suatu jasa ya. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Misalkan dua orang bersihkan mendapatkan pekerjaan membuat toilet misalkan. Nanti hasil dari pekerjaan itu upahnya ya dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Misalkan yang satu tukang, yang satu pembantu tukang atau kuli, otomatis pasti tidak sama. Syirka al-wujuh, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Misalkan Budi dan Amir mendapat kepercayaan dari Pak Ridwan untuk mengelola tambang pasirnya misalkan. Mereka tidak mencetakkan modal, tambang-tambangnya Pak Ridwan, terus truknya Pak Ridwan, alat beratnya Pak Ridwan. Mereka berdua hanya mengelola karena mereka tidak menyertakan modal. Macam-macam syirka ukut lainnya adalah syirka al-inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Ya, dua orang bersekutu, terus modalnya tidak sama, misalkan yang A memberikan modal 500 juta, B modalnya 300 juta. Terus pekerjaan misalkan A lebih aktif, B cenderung pasif, atau lain sebagainya. Otomatis pembagian keuntungan dan risiko kerugiannya pasti beda. Karena yang dilakukan beda, modalnya juga beda. Yang berikutnya adalah syirka al-muwafadoh. Syirka al-muwafadoh yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Misalkan A dan B membuat sebuah toko dengan modal misalkan 500 juta, 500 juta. Terus pekerjaan, misalkan A jaga toko pagi, masing-masing 8 jam, A 8 jam pagi sampai sore, sedangkan B sore sampai malam. Kemudian keuntungan dan kerugian mendapatkan porsi yang sama. Syirka al-mudarobah, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja, dengan kata lain perserikatan antara modal yang pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak yang lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Misalkan A mempunyai warung, terus warung kopi lah, misal warkop, misalkan alat-alat gelas, mangkok dan lain-lain dari A.
Terus untuk beli kopi sasetan atau minuman sasetan dan lain-lain itu dari A. Kemudian B bertugas untuk menjaga dan menjualkan. Apabila ada keuntungan maka dibagi, dan apabila ada rugi maka ditanggung pihak pemodal. Misalkan masih sepi sehingga dengan biaya operasi belum nututi, otomatis A menanggung kerugian karena dia sebagai pemilik modal. Sedangkan B ini kan bertugas mengelola dan menjaga dan dia tidak punya modal. Walaupun dia punya modal, modalnya juga tidak disertakan. Berikutnya saya bahas tentang jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar uang atau barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Syarat jual beli dalam Islam agar hukumnya sah, yang pertama, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Artinya, tidak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi. Dua, pihak yang bersangkutan yaitu baik dari pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap, dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi. Artinya tidak ada penipuan. Pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar atau masih anak-anak. Jadi tidak ada penipuan atau pengelabuan. Ketiga, adanya akad atau kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Artinya jual beli itu diikrarkan sehingga kedua pihak sama-sama sadar bahwa mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui. Ya, mereka sama-sama sadar, sama-sama dewasa. Dan ada akad, saya jual mobil saya senilai ini ya, senilai 300 juta misalkan. Yang B menjawab, saya beli dan saya bayar lunas mobil Anda senilai 300 juta. Dengan sah. Pak Odi, Dalam G, jadi berarti kalau kita akad itu harus dijelaskan betul-betul detail ya Pak ya? Itu kalau apalagi sesuai perubahan. syariat Islam ya Mbak. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang enggak perlu diakatkan ya Mbak. Akadnya itu dari misalkan kita jual permen atau jual apa yang dikasih label harga. Itu kan juga bisa toh Mbak. Kalau di perbankan kan gini Pak, kalau masalah akad eh, utang piutang ya Pak gitu. G. Terus itu kita bacakan nih akadnya betul-betul detail ya Pak ya, sedetil-detilnya supaya nasabahnya itu merasa nggak ada, maksudnya kita nggak ada tutup-tutupi lah gitu. G. Nah, jadi seandainya gini, nasabahnya itu kurang fokus atau gimana gitu Pak. Tiba-tiba kita nanya lagi nih, ada yang bisa ini ada yang mau ditanya lagi gitu kan. Ternyata dia itu kayak orang bingung gitu Pak. Jadi gimana tuh Pak? Apa kami maksudnya sepihak aja atau gimana gitu Pak? Kalau mereka masih bingung ya kita jelaskan Mbak. Berarti kita harus ngulang lagi gitu ya Pak. G. Oh gitu. Enggak usah diulang lagi, tinggal tanya aja. Yang mana Pak yang kurang jelas gitu aja. Tapi Tapi biasanya kalau nasabahnya itu nanya kayak gitu, dia kayak bingung gitu Pak. Nanya gitu kan, gini dia kayak bingung gitu, kayak semua aja gitu dia nggak paham. Padahal kita udah detail, detail gitu. Mungkin bahasa nanti perbankan mungkin dia nggak ngerti gitu ya. dijelaskan dengan bahasa kita, nanti itu bisa berpotensi masalah, Mbak. Nanti Oh bisa gitu ya. muncul di gugatan, G. Mm, 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 mm. Tapi biasanya ya, Mbak, kalau orang hutang itu mana Mbak tak tanda tangani, yang penting cepat cair. Iya, kayak gitu. Bener, yang penting dapat uang ya Pak. Iya. Yang penting uangnya cair. Iya.
yang enggak jelas dijelaskan aja. Oh, sudah jelas tak, Pak? Ya sudah gitu. Kadang-kadang kan nasabah itu Pak, kita kan nanya gitu, ya udah jelas gitu. Ternyata sudah berjalannya kredit gitu ya. Tiba-tiba kita tiba-tiba dia nanya lagi, padahal kita sudah akad gitu ya sebelum dicairkan. Berarti kan dia nggak ini ya Pak, nggak apa, nggak fokus apa yang kita akadkan gitu. Yang penting mungkin Iya, pikirannya dapat uang gitu. nggih. Berarti Mungkin dari ya. pihak bank nggak ada ini ya Pak, nggak ada sepihak aja gitu ya. Kalau sudah mereka nerima, ya jelas. Walaupun kenyataan ya tidak jelas, ya juga tidak apa-apa, Mbak. Salah sendiri dia. Oh, berarti bukan dari kami gitu, kayak dari Nggih. debiturnya ya. Tapi biasanya kan memang akad kredit itu apa di bawah tangan ya. Rata-rata atau Mbak, rata-rata di bawah tangan. Maksudnya? Bukan akta otentik toh. Oh iya, perda. Kalau akta otentik ya bank tidak mau kena biaya lagi. Ya, Jadi kalau rata-rata biaya kan kalau perbankan kan gini Pak, kan ada biaya-biaya yang harus nasabah bayar ke bank gitu kan, nggih, kayak biaya provisi gitu ya. provisi, Nggih. terus administrasi, terus Nggih. asuransi gitu ya Pak, Ya. terus pengikatan notaris gitu. Iya. Nah, itu kan dari nasabah ya Pak. Dari nasabah ya, tapi kalau rata-rata kan selama ini saya lihat kan kalau akad kredit itu di bawah tangan memang. Iya, itu Ah. perdata ya Pak, nggak bisa ini ya. Oh, iya perdata itu, Mbak. Iya. Nah, jadi gini Pak, kalau misalnya ada kasus nih gitu kan, ternyata debiturnya eh, sudah berjalan berapa tahun, ternyata dia itu usahanya menurun gitu ya, jadi dia Oke. sampai atau bangkrut gitu, nggak bisa bayar gitu. Jadi Oke. solusinya kita kayak mana Pak? Somasi atau gimana? Sudah, biasanya kan mesti disomasi dulu toh, Mbak biasanya. Oh, Som- perjanjian antara itu ya Pak? Nah, Somasi itu kan enggak mesti lewat legal toh, Mbak. Tinggal kita kasih pemberitahuan itu kan juga somasi. kalau lewat pengacara gitu masuk somasi juga ya Pak? Iya, tapi kebanyakan enggak ditempuh kayak gitu kan mahal nanti biayanya. Tapi gini, kadang-kadang kan kita ya pertama mungkin antara bank sama debiturnya gitu kan. Oke. Tapi kadang-kadang kan debiturnya itu ya itu kan ada yang debiturnya bandel atau enggak gitu kan. Pas maksudnya ada yang bertanggung jawab, ada yang enggak bertanggung jawab. Oke. Kalau kita langsung pakai pengacara tapi masalah uang pengacaranya kami bebankan lagi ke debiturnya, tapi kita kasih tahu gitu. Oh gitu. Tapi kenapa kok ribet, Mbak? Kan kita sudah pegang jaminan. Kalau dia investasi, kita kasih ya pemberitahuan 1, 2, 3. Ya 3 SP ya Pak. Iya, kalau memang sudah gitu, nggak bisa kan kita limpahkan ke balai lelang. Iya, beli lelang berarti kan pengeluaran ada biaya-biaya lagi ya Pak biasanya. Iya, nanti kan tetap ditanggung sama yang punya barang. Oh, berarti Jadi yang ya, aja. nasabahnya ya Pak. Nasabah ya nanti dibebankan kok itu, Mbak. Oh gitu ya. Jadi rata-rata dibebankan memang. Nanti biaya perkara berapa, biaya lelang berapa. Berarti lewat sidang gitu ya Pak. Jalur hukum ya. Kalau memang enggak ada solusi, gimana lagi? Mesti dilelang. Ya di hukum di apa di perbankan kan rata-rata gitu. Walaupun yang ngapunten ini apa yang namanya syariah pun tetap pakai balai lelang. Ya Walaupun Pak, itu kan karena dia kan udah pakai uang ini ya Pak. iya kan Uang utang lah. nasabah iya. Ya ngapunten apa ini berdasarkan pengalaman ya ini enggak, bukan ngomong teori ya. Malah yang di syariah ini lebih cepat kita proses untuk kita sita. Iya ya Pak, bagusnya kayak gitu. Benar. Iya, Kalau apa somasi itu terlalu ribet ya rasanya ya Pak. biasanya melakukan somasi itu BPR itu loh biasanya, Mbak. Iya Pak, benar sih. Benar. Oke. Karena mereka ya mungkin di awal itu ada yang salah, mereka kadang banyak ceroboh. Iya benar. Oke. Kalau bank-bank gede lanjut biasanya.
Ya karena itu Pak, apa syarat-syaratnya betul-betul lengkap gitu kalau di bank umum. Nggih. Nggih, Dia nggak mau biasanya. ngambil resiko ya Pak, resiko besar. Ya, malah yang syariah itu lebih lebih cepat kita lelang. Biasanya kan orangnya tidak bisa bayar, terus dia buat pernyataan sudah tidak mampu bayar. Pak, Ya, kalau sistem syariah itu marginnya kayak mana itu Pak pendapatannya? itu Itu kan melalui ada. maksudnya kan dia tentu harus ada pendapatan ya gitu kan. Ya pasti ada. Kalau di tempat apa? Bank umum kan namanya interest toh. Oh Di, iya ya, di sini tetap ada benar-benar. bagi hasilnya. Iya ya, benar-benar. Dan memang faktanya di bank syariah bunganya lebih gede. Ya ini ngomong-ngomong fakta. Nggak ngerti kenapa, tapi seharusnya kalau kita lihat dari negara-negara Islam, di Saudi atau di mana, bunganya kecil banget loh. Kalau di sini dengan cek lah misalkan BCA Convent dengan BCA Syariah, interestnya lo jauh. Iya benar. Nggih. Oke, Pak Oni, terima kasih. Nggih, makasih Mbak Mai. Boleh lanjut lagi Pak Nggih, materinya. nggih. Yang ketiga tadi adanya akad atau kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Artinya jual beli itu diikrarkan sehingga kedua pihak sama-sama sadar bahwa mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui. 4. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Dalam arti barang itu bukan barang curian, pinjaman, atau barang yang hanya dikuasai penjual. Secara lain, penjual adalah memang pihak yang berhak atas barang tersebut. Secara akad, secara syariat, ekonomi Islam, maka ekonomi syariah ini insya Allah perfect. Insya Allah perfect, proyek rakyat, ini secara teori. Dalam prakteknya memang banyak yang belum syariah. Sepemahaman saya, bank yang modalnya benar-benar syariah, modalnya yang dari umat adalah bank muamalat. Sedangkan prakteknya sampai saat ini pun saya pahami juga belum benar-benar syariah. Dan Ya Pak, semoga benar. semoga ke depan semakin baik dan bisa syar'i 100% insya Allah. Yang kelima ini objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Maksudnya objek itu adalah barang bermanfaat, tidak menimbulkan musibah, atau dilarang agama atau masyarakat. Sehingga jual beli itu menghasilkan manfaat. Misalkan jual beli narkoba, ya itu jelas mendatangkan musibah. Jual beli miras misalkan. Walaupun di sini ada yang legal dan ilegal kan ya. Ada yang legal dan ilegal. Tapi di jual beli dalam hukum Islam, jual beli miras adalah haram. Keenam, harga jual beli itu harus jelas. Ya, jadi misalkan seandainya kita buat toko, misalkan apa depot lah, alangkah baiknya harga itu ditempel, jadi kedua belah pihak setuju dan sepakat, sehingga benar-benar syar'i. Saling terbuka ya Pak. Iya, ditempel aja misalkan bakso 5.000, es teh 2.000 gitu. Jangan kalau di tempat-tempat wisata kan banyak yang digorok. Makan bakso 2 orang 150 kan gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Sebisa mungkin kalau kita dagang lebih baik seperti itu daripada orang sudah beli terus ternyata harganya mahal. Ya misalkan kita jual rujak cingur 50.000, tidak apa-apa, kita tempel aja. Oh, dia kan sudah sepakat. Dan insya Allah kan memang 50.000 harga cingur juga mahal.
Terus kalau kualitasnya bagus kan insya Allah juga worth it kan. Jual beli itu harus jelas. Ini adalah asas transparansi. Selain tanpa paksaan, jual beli dalam Islam harus mengutamakan kejujuran. Sehingga dua pihak yang bertransaksi sama-sama tahu berapa nilai transaksi mereka. Rukun jual beli dalam Islam, yang pertama, pihak yang bertransaksi dalam jual beli, dua orang yang bertransaksi harus ada dan hadir. Ini dalam konteks manual ya, tapi by WA, terus by video call juga boleh. Artinya tetap harus ada penjual dan pembeli. Jika tidak ada salah satu pihak itu, maka jual beli tidak bisa dipenuhi. Yang kedua, barang atau objek jual beli. Jual beli adalah aktivitas tukar-menukar barang atau jasa. Maka saat jual beli, barang atau objek ini harus ada dan bisa dipahami oleh kedua pihak. Saat ini memang perkembangan semakin maju, banyak yang misalkan sistem dropship. Sistem dropship, ya apapun juga pihak dari perantara juga berusaha menjamin agar sama-sama aman. Misalkan Shopee kita dropship, dikirim, terus saat terima misalkan di video. Saat buka paketnya, kalau ada yang tidak sesuai, tinggal komplain. Dan uang itu kan masih tetap dipegang Shopee. Sehingga apabila sudah clear kedua belah pihak, maka uang itu ditransfer ke pihak penjual. Ketiga, adanya harga yang disepakati. Jika sudah ada penjual, pembeli, dan barang yang mereka transaksikan, maka harus ada kesepakatan harga. Harga ini harus terbuka dan diketahui oleh kedua belah pihak. Jika ada pihak yang tidak sepakat dengan harga, maka jual beli menjadi tidak sah. 4. Adanya akad. Akad ini menunjukkan bahwa penjual sudah mau melepas barang atau objeknya, pembeli mau membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Dalam dunia properti, akad ini bahkan dibuat secara tertulis dan dibuat di depan notaris. Yang ketiga, saya bahas tentang murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari ketentuan margin keuntungan atau harga pokok pembelian. Salah satu transaksi syariah yang paling banyak dipraktekkan di lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, Koperasi Syariah atau BMT, dan lembaga pembiayaan syariah adalah murabahah. Bahkan porsinya ini mencapai lebih dari 60%. Hal yang membedakan transaksi murabahah dengan jual beli pada umumnya adalah harga perolehan dan margin keuntungan harus diketahui oleh pembeli. Keuntungan diperoleh atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Contoh misalkan, Tuan Ahmad membeli laptop merek Asus kepada Tuan Robert seharga 6,5 juta. Dari harga tersebut, Tuan Robert memberitahukan kepada Tuan Ahmad bahwa harga pokok beli laptop adalah 6 juta dan keuntungannya adalah 500.000. Itu contoh murabahah. Dalam pemesanan barang, bank syariah dapat mewakilkan atau wakalah kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri. Jadi yang membeli barang adalah Tuan Ahmad, contoh di atas nama bank syariah. Tapi transaksi murabahah baru boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Ya, ini di garis bawah ya. Barang sudah dibeli oleh nasabah. Transaksi ini dikenal dengan murabahah bil wakalah. Nah, ini loh yang banyak tidak dilakukan oleh perbankan syariah di tempat kita.
Jadi sama aja, enggak jauh bedanya dengan dengan transaksi di bank konven. Berarti kan tetap uang dengan uang. Di bank konvensional, nasabah pinjam uang, transaksinya pinjam meminjam dengan keuntungan bunga. Sedangkan di bank syariah, nasabah beli barang, transaksinya jual beli barang dengan keuntungan margin. Dalam Islam, transaksi pinjam meminjam dengan tambahan bunga dilarang karena termasuk riba. Sedangkan transaksi jual beli dengan tambahan keuntungan diperbolehkan. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengapa murabahah jadi transaksi favorit di lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan transaksi lainnya? Pertama, karena keuntungan murabahah langsung diketahui di awal ketika transaksi murabahah disepakati. Kedua, keuntungan murabahah sifatnya fix atau certainty atau tetap. Jika sudah disepakati tidak dapat berubah. Misalkan beli laptop 6 juta, 6 juta setengah kan berarti memberi keuntungan tadi 500. Dengan angsuran misalkan 500.000 per bulan misalkan. Berarti kan 13 bulan. Di tengah jalan dia kan sudah ngangsur 6 kali, misalkan 6 juta. Dan pengen melunasi. Yang dilunasi apa? Ya tetap tadi 6,5 juta kurangi 3 juta, dia harus nambahin 3,5 juta. Itu bedanya di transaksi murabahah. Sedangkan di perbankan konven, ya bunganya dihentikan, terus sisa utang itu dilunasi, tapi jangan salah, masih ada tambahan penalti biasanya. Dengan ngambil mobil misalkan, untuk lunasi pun loh, kadang kita masih kena penalti 5%. Yang ketiga, resikonya rendah. Transaksi murabahah secara kredit adalah transaksi utang piutang yang wajib diselesaikan oleh nasabah. Artinya penyelesaian utang piutang tidak berkaitan dengan kondisi usaha nasabah. Apakah dalam untung atau rugi, sehingga resikonya relatif rendah. Sedangkan bagi hasil relatif beresiko. Jadi murabahah ini bukan bagi hasil, jadi keuntungannya fix ya. Sedangkan bagi hasil relatif beresiko. Karena jika terjadi kerugian usaha, maka kerugian akan ditanggung bersama. Yang keempat, tentang ijarah atau sewa menyewa. Sewa menyewa dalam Islam disebut akad ijarah. Merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun beberapa syaratnya ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kedua belah pihak harus berakal, sehat, dan manfaat barang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewanya. Terdapat dua jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Yang pertama adalah ijarah manfaat, yang kedua adalah ijarah pekerjaan. Ijarah manfaat jenis ini merupakan ijarah yang memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak, seperti rumah, aset yang bergerak maupun tidak bergerak, maaf ya, tipe seperti rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Ijarah pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah terbagi dalam beberapa jenis di bawah ini. Yang pertama adalah ijarah asli.
Transaksi sewa menyewa terhadap objek ijaroh yang dilakukan tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan atau aset atau barang tersebut. Jadi sewa menyewa jika sudah selesai masa sewanya dan dibayar maka dikembalikan. Ada ijaroh muntahiyah bitamlik, yaitu akad ijaroh yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Ini seperti halnya kalau kita logikakan seperti kita leasing kendaraan. Sewa beli maksudnya. Gampangannya seperti itu. Cuma beda di akadnya. Konsepnya tidak jauh beda. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah tersebut. Pembayaran perpindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran. Ada yang namanya ijarah jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain, kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada dari objek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena pemilik objek ijarah masih memerlukan kegunaan barang tersebut, namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Ya, kalau kita logikakan seperti di bank konven itu seperti leaseback, leasing kembali. Misalkan mobil kita sudah lunas atau motor kita lunas, itu kan banyak kita ditawari, Pak butuh dana, dimasukkan lagi ya Pak, atau Pak kita top up kan gitu ya. Gampangannya seperti Ya, itu. jadi 2 kali pendapatan. Oh iya, begitu belum lunas di top up gitu toh Mbak. Di bank-bank kan gitu atau di leasing kan gitu. Oke, jual dan ijaroh. Logikanya seperti itu, cuma nanti akadnya beda. Ijaroh lanjut, yaitu kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lainnya. Jadi apa? Setelah selesai lanjut lagi, sewa lagi namanya ijaroh lanjut. Pembatalan ijaroh itu karena pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Misalkan kita sewa alat berat atau kita sewa mobil. Barang itu misalkan mogok dan rusak misalkan. Tapi bukan atas kesalahan si penyewa, maka dapat dilakukan pembatalan ijaroh dan uang sisanya bisa ditarik kembali. 2. Objek sewa hilang atau musnah. Hilang atau musnah dalam artian misalkan force major misalkan kena bencana alam, maka ijarahnya menjadi batal. Ketiga, masa sewa menyewanya telah berakhir. Kalau berakhir berarti kan ijarahnya selesai. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Misalkan rumah disewa, dikembalikan lagi, kuncinya dikembalikan pada pemiliknya. Jika berbentuk jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Terus keempat, ada terjadi usur dari salah satu pihak. Usur misalkan karena di PHK, tidak bisa bekerja, akhirnya ya sudah dijual aja barangnya, misalkan dari leasing itu sisanya untuk melunasi. Atau misalkan sewa mobil untuk misalkan Gojek atau
gokar gitu, enggak nututi misalkan ada usur karena misalkan karena sakit atau stroke sehingga tidak bisa nyetir kembali, bisa dibatalkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kelima tentang hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari adalah menjauhi riba. Syekh Abu Yahya Al-Ansari didefinisikan sebagai berikut. Riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan saroh yang terjadi saat akad berlangsung. Atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Jadi tujuan muamalah yang kita lakukan adalah intinya adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini dapat berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan, dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Tadi materi yang saya sampaikan tentang akad dalam perbankan syariah, mungkin ada adik-adik, ada yang mau ditanyakan. Monggo. Oh nih, J. kalau masalah perbankan apa Syariah. syariah itu, kalau pas masalah hutang piutang itu dalam bentuk barang atau apa Pak? Biasanya barang ya. Kalau syariah itu memang harus barang. Barang ya Pak Barang ya. dengan uang, iya. Berarti kalau misalnya bangunan gitu berarti mereka beli barang-barang bangunan gitu ya Pak. Nah, kita gimana ya caranya, apa maksudnya caranya tuh Pak? Kreditnya Iya. lah yang kreditnya. Kalau saya ngapunten ya. Ini pendapat saya pribadi. Nggih, monggo. Kalau saya pribadi yang dilakukan mereka itu saya kurang setuju. Seandainya misalkan rumah itu dibeli pihak bank dulu misalkan. Nah, terus dijual kepada customer lah. Itu kan masih masuk akal. Tapi kan faktanya enggak seperti itu. Barang itu tetap tetap milik developer toh. Kan Iya enggak Pak, jauh. tapi dihitung-hitung Pak kayak sama aja seperti bank umum, pendapatannya. Boleh dong. Iya, memang seperti itu. Ya itu loh praktek yang salah satu saya enggak setuju seperti itu, Mbak Mei. Nah, seandainya misalkan apa? Motor misalkan ya atau rumah lah misalkan. Jenengan kalau rumah itu sudah dibeli misalkan oleh misalkan jenengan dengan saya. Kalau jenengan misalkan Pak, saya mau beli rumah, jenengan pinjami. Dan jenengan saya pinjami uang itu kan riba. Kecuali itu rumah saya sudah saya beli misalkan. Saya beli 100 juta misalkan. Ya Mbak Mei, jenengan beli 150. Jenengan angsur selama 10 tahun misalkan atau 5 tahun. Lah, itu kan sah. Iya Pak. Yang saya tidak setuju seperti itu, tapi mereka ngomongnya tidak gitu. Ini sudah kita beli akadnya, itu kan biasanya dibuat double akad tuh waktu di notaris gitu. Ya Hmm. jadinya beban apa nasabahnya itu jadinya agak berat gitu ya Pak ya. Seharusnya harus berat seharusnya. Tapi di situ tidak berat lah, karena itu kan ada yang diakali itu loh, yang saya tidak suka. Seharusnya kalau memang itu, ya seperti yang saya terangkan kemarin ya, kalau memang barang itu barang bergerak,
maka baseline-nya atau penyerahannya dengan cara leveringnya dengan cara menguasai barang tersebut. Tapi kalau benda itu tidak bergerak, misalkan rumah, berarti kan harus dibalik nama. Iya, Ya, Pak. minimal walaupun tidak dibalik nama kan berarti kan sudah dibeli dan kalau kita sebagai warga negara yang baik, otomatis kan pajak harus dibayar. Nah, mereka kan tidak mau, pajaknya kan otomatis kalau gitu kan kena double. Ini kan enggak, berarti dari yang pemilik rumah atau developer itu dengan klien, dengan customer ini. Nah itu loh yang saya masih ragu loh, syariahnya di mana gitu loh. Ya Berarti mohon syariah maaf. itu dalam bentuk barang semuanya Pak ya, nggak ada uang gitu ya, nggak ada bisnis uang lah. Yang jelas barang dengan uang, bukan uang Ya dengan uang. maksud, iya benar. Oke. Ya memang teorinya tetap seperti itu, tapi praktek di perbankan kan tidak seperti itu. Tetap tidak jauh beda. Kayak banyak menutupi Pak. Sama Pak. Ya, nggih monggo. Nggih, memang ya tidak ngerti ya apa. Faktanya seperti itu, Mbak Mei. Kalau perkara riba dan tidak riba, saya tidak berani ngomong. Yang penting saya tidak melakukan, sudah gitu. Tapi sebenarnya Pak kalau untuk perbankan itu rata banyak kan riba Pak walaupun syariah. Iya, faktanya seperti itu. Jadi saya tidak mau ngomong jangan, ya monggo kerso dilakukan. Yang penting saya tidak melakukan gitu. Cuma caranya aja lagi Pak. Setiap manajemen itu kan beda-beda ya Pak. Iya, beda di akad itu loh, Mbak. Iya benar. Nggih. Loh, kalau teorinya Bang Syariah ini luar biasa gitu loh. Ekonomi syariah ini luar biasa. Cuma prakteknya di negeri kita yang belum 100% gitu loh. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Permodalannya kan juga tidak jauh beda. Misalkan BCA Syariah dengan BCA Konven itu kan modal asalnya kan dari BCA Konven. Cuma nanti manajemennya kan berbeda. Kayak setengah-setengah aja syariahnya Pak. Iya, yang saya tahu Mbak, bahwa yang benar modalnya benar-benar syariah, modal ya, itu Bank Muamalat. Itu benar-benar modal dari umat. Prakteknya ya tidak jauh beda memang. Tapi kalau misalkan BSM, Mandiri Syariah, BNI Syariah itu kan modal awalnya kan tetap dari Bank Konven. Terus dipisah, terus dengan manajemen yang berbeda. J. Mungkin mau kuliah lain, jadwalnya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih Pak Oni. Oh, Inje. Sama-sama. Matur nuwun sangat. Terima kasih atas perhatiannya adik-adikku. Semoga sukses. Sukses, sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.